Make Money with Aviator episode kedua. Baik, kita sekarang masuk di lanjutan episode kedua dengan Viator. Kemudian setelah kita merubah sandi dan akhirnya kita berhasil masuk, di sini kita bisa lihat bagaimana Viator mengonfirmasi kepada kita tentang upaya bagaimana caranya kita beroperasi dalam aktivitas bisnis yang kita tawarkan. Dan di sini kita bisa pilih sesuai dengan kondisi kita. Kami memiliki lebih dari satu karyawan misalnya, kemudian saya sendiri yang mengadakan tour, kita handling semuanya. Karena kita ini masih merintis misalnya, ya udah kita pilih saya sendiri yang mengadakan tour atau aktivitas di pengalaman lainnya. Kemudian setelah kita confirm dengan kita handling sendiri, kita pilih saya bekerja sendiri ya. Kemudian pertanyaannya lagi berikutnya, apakah Anda beroperasi sebagai perusahaan terdaftar? Jangan lupakan bahwa ketika Anda memutuskan untuk mengikuti kegiatan dari Kemenparekraf ini, maka sudah dipastikan bahwa Anda sudah memiliki nomor induk berusaha terdaftar. Di sini memilih untuk tidak, sehingga dalam prosesnya kita dapat membuat daftar TripAdvisor. Kita mulai. Kita isi mulai dari nama lengkap siapa di sini, kemudian nama publiknya katakanlah Sadam. Kemudian kita juga membuat judul, misalkan kita menceritakan deskripsi tentang diri kita ya. Misalkan saya adalah sopir yang menyenangkan. Kemudian kita juga berusaha untuk membuat pelanggan kita atau klien kita nyaman dan tenang, ditambahkan dengan kata sifat menenangkan, melayani dengan empati dan seterusnya, dan peka, artinya memberi tanpa diminta dan seterusnya. Kita ceritakan aja karena ini adalah kesan pertama yang baik. Itu hal ini dikarenakan Maha Pencipta, misalnya untuk iya. Kemudian kita nanti setelah selesai masukkan situs web. Jadi di desktop itu kita jangan lupakan bahwa tab yang memang diperlukan untuk dibutuhkan dalam pengisian form ini mohon untuk disiapkan sehingga mudah bagi kita untuk mengcopy paste URL yang tersedia apabila Bapak dan Ibu menggunakan laptop atau desktop. Apabila menggunakan handphone, dibuat note di catatannya sehingga kita mudah untuk mengcopy paste. Di kota kita isi sebagaimana adanya, Mataram, Jalan Mahoni 1, nomor D1 dan seterusnya. Kita masukkan email sehingga klien atau wisatawan yang akan berkunjung nanti lebih mudah untuk menghubungi kita. Kemudian di sini apa jenis pengalaman utama yang Anda tawarkan? Misalkan kita tour. Nah, pilih salah satu, mau tour yang bertema apa nih gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi menu bar yang menawarkan aktivitas.
katakanlah karena kita masih handling sendiri, maka kita mengambil klien-klien yang sifatnya grup kecil ya. Jadi kita aktivitas tur privat, kemudian aktivitasnya kita sediakan contoh darat dan luar ruangan misalnya, kita bisa pilih. Kemudian kalau misalkan di kontur demografi kita Lombok, maka lintas alam juga menjadi objek barang jualan yang cukup prospek untuk kita bisa tawarkan. Kemudian selain itu ada padang golfnya, kita ajak mereka bermain golf, lintas alam, berkuda dan seterusnya. Kemudian kita memilih untuk transportasi, kita isi jenis transportasinya apa, di mana pengalaman yang akan kita adakan nanti, kemudian kita isi sebagaimana form yang sudah tersedia, karena GPS kita atau titik koordinat yang menjadi tempat kita sudah terekam. Kita seperti mengisi kuesioner tentang keahlian kita di sini. Apakah Anda pemandu tur profesional ya? Disitulah fungsinya keabsahan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apabila kita memiliki itu untuk menunjang kredibilitas atau kepercayaan dari klien. Apakah Anda memiliki pemandu tur resmi? Apabila selain kita ada guide menjadi sahabat, itu kita bisa ajak untuk bergabung misalnya. Udahlah, nggak masalah. Nah, apakah profesi lain Anda, misalnya saya itu orang yang pengawas operasi Kota Mataram, wira swasta dan seterusnya. Nah, bagaimana cara Anda menangkap pengetahuan untuk pengalaman yang Anda sediakan? Nah, katakanlah dengan kondisi seril mungkin, dunia usaha lebih 10 tahun. Kemudian ini juga menjadi bekal buat kita untuk menyediakan pengalaman yang kita sediakan. Setelah itu ada form isian pemilihan bahasa yang ditawarkan. Ketika kita menghandling tamu-tamu, itu kita PD-nya menggunakan yang mana. Nah, katakanlah kita mau sikat semua, tapi kita buat batasan-batasan di mana kita akan mengambil tamu-tamu yang memang prospek untuk bisa kita ambil, karena bagaimanapun bahasa internasional sekarang itu masih menggunakan bahasa Inggris ya. Jangan lupa gunakan tools yang memang menunjang kita seperti Google Translate, yang kita bisa langsung bicara, langsung diterjemahkan, langsung keluar hurufnya dengan hal yang memang didukung oleh artificial intelligence. Kemudian kita pilih foto, misalkan fotonya saya ambil aja foto yang ada di pelatihan kita kemarin seperti ini. Nah, apabila sudah, nah tampilannya langsung automatically